Ini jalan. Teruskanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gojil. Dan di sini saya tidak sendirian, masih ditemani oleh teman setia saya, Mas Kobra. Gimana Mas Kobra? Alhamdulillah Sehat. sehat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada pertanyaan khusus nih buat Mas Kobra. Pertanyaannya sangat khusus sekali. Bukan hal mistis lagi kan? Nah, tenang. Jadi kemarin kan kita sudah berbagi pengalaman pendakian kepada teman-teman semua, kepada teman-teman Matapala maupun di luar Matapala, yang pada intinya cerita selama Mas Kobra melakukan pendakian. Ada mistisnya, segala macam lah. Nah, pada kesempatan kali ini saya yang jadi pertanyaannya itu, Mas Kobra selama melakukan pendakian apakah pernah nyasar atau ya nyasar gitu di jalur pendakian, nyasar atau tanda kutip lah gitu. Sebenarnya ada satu pendakian yang awalnya akan saya menjadi konsumsi sendiri ya, dan untuk publik, bukan untuk diceritakan kepada teman-teman, tapi ini untuk mudah-mudahan jadi pelajaran ya buat semua ya. Pernah Mas Gojil ada satu pendakian jauh-jauh flashback tahun 2012 kalau nggak salah, itu yang dialami pertama kali saya naik ke Gunung Sindoro. Sindoro itu Temanggung ya? Temanggung maksudnya. Temanggung itu meskipun tujuan awalnya memang bukan ke Sindoro. Saya ceritanya adalah tujuan awal bukan ke Sindoro, tapi saya malah ada yang dibawa ke situ. Nah, berarti tahun 2012 itu kalau nggak salah Mas Kobra masih kuliah ya? Masih kuliah ya? Masih kuliah di Purwokerto. Nah, gimana tuh awal ceritanya, dari mulai awal cerita sampai nyasar itu gimana itu? Oke Mas Gojil, untuk diketahui ya, awal muasalnya menjadi wacana tersebut itu awalnya ada ajakan dari saudara Alif Wicaksono mengajak saya untuk ke Gunung Merapi. Saat itu masih buka waktu itu, sekarang kan tutup. Saya tidak bisa ikut karena ada acara waktu itu, dan waktu saya dan dia ada waktu senggang ya betul. Dia mengubah planning gitu, bukan ke Merapi. Mas Kobra coba ke waktu itu saya sudah dipanggil Kobra ya sama teman-teman di kampus. Ke Sumbing yuk, ke Sumbing aja jadinya. Sumbing. Gimana kondisinya Sumbing? Ya oke lah katanya. Seru katanya kalau buat mendaki gunung, buat naik-naik, terjal dapat katanya gitu. Ya udahlah, oke lah, yang penting bareng-bareng kan sama teman-teman satu fakultas waktu itu. Singkat ceritanya
seperti biasa packing, seperti biasa alat-alat disiapkan segala macam, safety lah. Oke, berangkat. Itu biasa berangkat setelah perkuliahan praktek waktu itu sore, karena liburnya ya cuma sehari 2 hari 3 hari lah paling lama. Cus berangkat masuk Banjarnegara itu udah maghriban. Kita rest dulu di pom bensin, lanjut lagi perjalanan. Lepas di Banjarnegara dari pom itu hujan turun dengan deras yang serius. Jadi waktu itu saya belum mengandalkan Google Maps untuk sampai ke base camp Sumbing. Patokan aja mengikuti jalan raya sampai begitu udah mentok dingin, kita stay tak di satu warung itu di daerah Keledung. Dan ternyata kata orang warung itu base camp Sumbing udah jauh kelewat. Malah ke Keledung. Kan kalau yang Sumbing Garung itu sebelumnya itu masih masuk ke Wonosobo. Itu dari Keledung berarti otomatis sudah masuk ke Temanggung dong. Di situ. Jadi pas di warung itu seberangnya persis itu base camp Sindoro. Ya. Kemudian musyawarah lah ya, gimana kondisi udah gini, balik lagi Sumbing apa memang ke Sindoro aja udah yang dekat base campnya, dengan maksud biar badan cepat hangat lagi untuk bisa mengganti pakaian. Ya udahlah, sini aja Sindoro deh. Iya, dari situ udah di luar planning ke sana ya. Iya, di situ. Berarti lewat Sindoro itu berarti Mas Kobra lewat jalur Kita regis legal Keledung ya, karena ada beberapa jalur itu juga ya, jalur pendakian. Kalau nggak salah 6 jalur itu ya. Yang legalnya 6. Nah, dan Sindoro juga kan itu berhadapan-hadapan ya dengan Sumbing ya. Persis berhadapan persis. Kalau Sindoro itu tingginya kalau nggak salah 3.136 mdpl ya. Iya, nggak salah. kurang lebih 3.100 tersebut sampai 3.150-an. Nah, berarti Mas Kobra lewat jalur Keledung yang berbatasan juga dengan Wonosobo, Temanggung. Wonosobo, tapi tepatnya itu kalau jalur itu kan di Temanggung ya. Temanggung kalau Keledung masuknya. Nah, gimana tuh cerita kelanjutannya? Silahkan dilanjutkan. Jadi waktu itu memang ya Mas Gojil yang di awal-awal sempat dibahas bahwa pendakian di malam hari tidak direkomendasikan karena dengan berbagai resiko yang resikonya negatif gitu kan. Waktu itu karena mepetnya waktu yang kita punya gitu. Dan kondisi gunungnya di atas ketinggian 3.000 yang memakan waktu yang tidak singkat bagi saya gitu. Jadi waktu sampai ke sana nggak terlalu malam juga sih, di bawah jam 9 misalnya. Kita langsung naik, Mas. Dipaksakan naik setelah sampai ke base camp Keledung, regis dengan ya legal menghangatkan, mengganti pakaian dan segala macam, apa yang harus ditaruh, yang dititipkan, apa yang harus dibawa. Kita langsung pamitan kepada pihak base camp untuk melanjutkan perjalanan saat itu juga. Dan ya karena waktu itu saya tidak memakai jasa ojek, bukannya tidak mau memanfaatkan warga setempat, cuman waktu itu sudah agak malam. Kita jalan kaki dari base camp, itu lumayan jauh lewat perkebunan. Jadi waktu sampai pos 1 pun batas kebun warga sama hutan rimba itu udah malam banget. Kurang lebih cuman di bawah 12 lah, di bawah jam 12. Kita sepakat untuk membuka tenda aja di sekitar situ. Camp aja di sekitar pos 1 lah, tapi nggak tepat di pos 1, antara di atasnya nggak jauh sih. Dan membuka lahan. Jadi di jalur di pinggir-pinggirnya kan penuh ilalang. Iya. Kita babat habis dulu, baru bikin tenda di situ. Ya, karena di situ kan bukan pos ya. Ya, maksudnya bukan lahan buat tenda. Jadi antara pos 1 dan pos 2, Mas Kobra buka tenda di situ. Oke. Lanjut. Nah, alasan waktu itu kenapa saya buka di situ, kan jarang-jarang yang kayak pos 1 bukan pos 1, kenapa enggak pos 2 atau di atasnya.
Ya karena teringat kembali bahwa malam hari kayaknya kita kan nggak ada yang pernah satupun. Waktu itu kita berlima. Salam hormat kepada sahabat saya waktu itu, Mas Alif Wicaksono, terus Ajis M Komper, terus Fitro, dan Aan Atul. Dan saya 5. Saya 5. Dan waktu itu tidak ada satupun yang pernah sebelumnya ke Gunung Sindoro. Ya karena niat awalnya juga kan ke Sumbing, bukan ke Sindoro. Jadi apa ya, daripada berisiko tinggi kemana lah, pengen di situ. Nah justru gini Mas Gajar, anehnya ya bagi saya waktu itu sama teman rombongan, dari mulai kita membuka tenda di situ, camp di situ, malah kayaknya jadi lain gitu. Paham nggak maksudnya jadi lain gitu? Jadi kehidupan kita jadi kayak di tempat yang sama, tapi seolah-olah kita itu sendirian di situ. Gini ceritanya langsung ya. Jadi aktivitas seperti biasa, masak, tidur, tanpa, ya alhamdulillah waktu itu gak ada gangguan yang aneh-aneh lah gitu. Jadi seperti biasa istirahat, besok paginya juga seperti biasa. Cuman yang aneh itu kan Gunung Sindoro kan populer di mata pendaki lah. Apalagi kan jalur itu kan jalur populer. Kelendung. Dari mulai pagi itu tim kita tidak menemukan, bahkan kita kan jalur di pinggir-pinggir kan. Kan otomatis kalau ada pendaki kan lewat ya. Itu gak ada satu orang pun yang lewat. Sampai agak siangan, kita jam 9 juga masih stay di situ. Masih. Dan dirasa udah terlalu siang, takutnya nanti nyampe ke atas terlalu malam. Kita packing, prepare lagi untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita ke pos 2 sampai, tapi anehnya di pos 2 itu lahan biasa. Kan di pos 2 itu kalau nggak salah ada saung-saung itu, tapi bukan shelter utama, jadi kayak saung-saung dari semi dari kayu gitu. Itu jadi nggak ada, itu lahan biasa. Pamungkasnya pas di atas pos 2 itu nggak ada jalur lain kecuali yang ke kiri. Padahal itu dari pos 2 itu melipir kanan terus kanan, nanti langsung kiri atas menuju ke pos 3 tersebut. Dan saya waktu itu mentok nggak ada jalur kemanapun selain ke kiri itu. Anehnya ini bukan saya saja ya, saksi hidupnya itu teman saya yang namanya Ajis Komper, malah sampai curhat di Facebook bahwa ada suara yang kayak suara ke bawah angin, dan jadi entah kenapa jadi kurang lebih ada di tempat yang ternyata kita itu jalur yang salah. Soalnya memang benar, jadi kayaknya jalannya ke situ. Dan ironisnya jadi di samping ada bisikan yang kayak kabur-kabur gitu, tapi ada itu suaranya. Jalannya ada. Tanda-tanda tali rafia itu masih ingat saya, warna biru ada. Kan otomatis, oh ya benar, berarti ini kan ada orang lewat ke sini. Siapa lagi sih kalau bukan manusia yang pasang gituan? Jalur bener lah. Oke lah, kita ikutin itu Mas Gadir, kita ikutin, masih layak untuk dipijak jalurnya. Lama kelamaan nggak ada bekas manusia lewat. Tapi jalurnya ada. Justru itu jalur yang lumrah untuk dilewati manusia itu nggak ada. Langsung ilalang penuh, pohon-pohon dengan kerapatannya. Ya kalau SOP-nya kalau kita udah merasa bahwa jalan ini udah gak benar, udah tersesat, SOP-nya kan itu stop. Stop. Ya kan? Iya. Stop itu kalau nggak salah, stop itu stay atau stop. Terus apa lagi ya? Berpikir ya, think. O-nya observasi, dan P-nya itu plan, merencanakan. Waktu itu saya udah stop di situ bersama teman-teman. Ntar berhenti dulu. Ini nggak ada untuk untuk lewat kita yang lumrah.
Kalau jalur pendaki kan biasanya ada dengan ciri-ciri ada sampah kecil-kecil, ada bekas sepatu juga. Ini nggak ada. Observasi, saya keliling tempat. Memang apa ya, nerabas bisa, tapi kan ya masa gunung populer gitu sih yang sering harus nerabas. Berpikir, apa ya, observasi, apa plan, merencanakan. Kita berencana daripada balik lagi. Terus mending kalau balik lagi jalurnya yang tadi kita benar, balik lagi ke pos 2. Coba kalau salah. Kalau salah kan otomatis apa ya? Makin bawah itu kita makin luas kemana gak tahu rupanya. Mending kalau kita ke Kelendung sampai lagi ke base camp. Coba kalau ke mana gitu. Karena waktu itu memang puncaknya kelihatan. Anehnya puncak itu kelihatan. Logikanya saya pakai itu selama gunungnya kerucut, kita tersesat, oke lah ke atas untuk ruang lingkup observasi yang lebih sempit. Syukur-syukur amit-amitnya. Kalau ada apa-apa, kalau ada apa-apa kan syukur-syukur ketemu dengan pendaki lain. Begitu Mas Kodi. Waktu itu sepakat kita deal terabas. Buka jalur ya. Dan yang itu saya nggak tahu sampai sekarang namanya, entah di masuknya daerah mana, jalur mana nggak tahu. Yang jelas itu bukan jalur pendaki. Terabas lah. Keluar dari hutan yang ilalangnya sedada gitu. Saya juga sempat kalau nggak salah di foto sambil gini, saking rapatnya gitu ilalangnya, bukan jalur yang belum rata lah gitu. Terabas lewat-lewat, langsung kebuka itu ada lahan yang luas sekali, lahan datar luas sekali, lembahan yang kayak dikelilingi sama tebing, tapi langsung ke atasnya puncak jelas kelihatan. Nah, ternyata saya ajak Mas Gojil untuk kembali yang lebih awal. Sekarang saya yang kedua kalinya ke Sindoro itu yang benar jalur Kelendung, yang betul-betul lewat jalur Kelendung itu pas mau ke puncaknya, ke atasnya itu banyak PHP-nya Mas Gojil. Paham nggak? Jadi maksud PHP-nya gini, kayak puncak. Kita sampai ke ujung puncaknya ternyata bukan puncak, masih ada lagi. Itu yang normal Kelendung terus gitu. Terus ada puncak bayangan. Puncak bayangan seperti itu. Nah, jalur ini waktu saya apa ya di luar jalur itu nggak menemukan hal seperti itu. Nggak ada puncak bayangan. Waktu di lembahan itu siang hari. Tapi suara-suara luar biasa. Di samping suara angin jelas ya, karena di lembahan kan angin ya di situ-situ aja ya kan. Suara anak kecil aja. Siang bolong lah. Suara perempuan. Kalau anak kecil ya kayak lagi main-main meriang gitu kan, ceria gitu. Saya sempat foto-foto sama teman-teman yang lain bergaya dengan masih, kalau nggak salah pakai jas hujan juga ada masih, karena cuaca agak buruk. Di samping-samping apa lembahan itu tebing vertikal, cuman tidak terlalu vertikal banget sih, cuman ya agak ada jalur yang rendah, tapi puncak kelihatan. Terabas aja udah, nanggung terabas dari bawah kita sampai puncak terabas. Sampai puncak kita terabas, kalau nggak salah dokumentasinya pun ada. Jadi lewat ilalang, jadi vertikal yang dipenuhi ilalang, kita terabas, kita naik. Sorenya kita udah mentok tenaga karena buka jalur ya, buka jalur. Dengan navigasi waktu itu dipakai saya teknik bahwa jalur yang penting bisa dilewati manusia, risiko yang minim kita lewati, yang penting tujuan targetnya puncak ya. Itu aja dulu. Yang penting kita keluar dari jalur situ. Pas sorenya kita udah mentok, pakaian udah basah, sepatu juga udah basah, buka camp di lereng. Camp di lereng kan kalau jalur Kelendung Mas, untuk informasi. Camp terakhir itu kan ada yang namanya di Camp Sunrise. Dan pos 3 itu enak, luas, lapang banget. Kita gak menemukan waktu itu hal tersebut. Di lereng, cuman cukup untuk 2-3 tenda. Mau gak mau ya udah, daripada keselamatan kita terancam, camp di situ. Saya sempat malamnya mengeringkan sepatu dan sempat ada tragedi waktu itu, sepatu saya hampir kebakar. Karena terlalu dekat, karena juga terlalu anteng. Waktu itu sepatu
nyala, bakar pinggir-pinggirnya, karet-karetnya, kain-kain yang talinya. Aduh, langsung kayak gitu. Masa depan kan kaki itu modal. Nah, untuk malam itu ya seingat saya alhamdulillah ya Mas Bujil gak ada yang gangguan yang berarti ya, maupun itu dari binatang ataupun dari tanda kutip gitu. Jadi paling cuman yang waktu Mas Aan Atun BAB dia agak jauh dari tenda, jadi sempat ngedengar di arah dia BAB sempat apa ada yang apa ya, bukan kerama ya kayak yang bercengkrama di depan tenda gitu, pendaki lain suaranya, tapi nggak ada tanda-tanda lampu atau apa itu, karena di arah Mas Atun BAB itu ke bawahnya tuh udah jurang dan belakang juga lembahannya yang tadi kita lewati ya, gitu. Jadi Cuma suara. iya cuma suara, itu dari arah mana itu masih jadi tanda tanya. Cuman waktu itu saya nggak berani untuk mengetahui lebih jauh lah, untuk penasaran atau disusul menenggak, stay seperti biasa di tenda, lebih banyak istirahat untuk mempersiapkan besok summit. Nah begini yang anehnya lagi, kita kan udah jelas itu bukan jalur yang resmi lah, meskipun kita rilisnya dari jalur resmi, karena ya entah gimana apa yang terjadi itu saya belum paham sampai sekarang. Jadi pas muncak pun begini, seperti biasa subuh kita summit. Waktu itu beberapa meter dari tenda, meninggalkan tenda naik, itu udah kecium bau belerang, menyengat sekali. Sampai saya membasahi sal saya untuk meminimalisir itu, untuk bahaya ke paru-paru ditutup. Gak lama gitu, malah kita masih gelap lah, masih cuman matahari udah mulai terbit sedikit, ada apa ya, pancaran-pancaran. Itu sudah sampai ke puncak. Secepat itukah Dekat saya ya? muncak di ketinggian 3000? Sedekat itukah saya mendirikan tenda? Secepat itu. Biasanya kan kalau saya yang kedua kalinya itu di jalur Keledung yang benar-benar itu pas matahari terbit siang pun itu masih di tengah perjalanan, karena banyaknya apa, puncak bayangan jauh banget itu dari camp terakhir pun, dan itu masih apa ya, masih pagi buta lah gitu, udah sampai di puncak lah, nyampe. Tapi gak ada pelang puncak, gak ada petanda puncak. Tapi saya pun mau muncak itu harus naik kemana lagi, karena itu udah batas atas, itu depan persis udah kawah. Langsung kawah, cuman masih ada yang anehnya, itu masih ada tanaman-tanaman perdu, pohonan-pohonan, kalau nggak salah itu cantik atau apa ya, cuman yang masih kecil. Itu aneh bagi saya, karena nggak ada pelang ya puncak dari lat atau apa gitu. Nah, biasanya ada tuh. Sampai saya bikin nyusun dari batu di atas sal saya, dokumentasinya ada, dinamanya Sindoro, disusun dari batu-batu kecil, karena bahwa untuk apa ya, membuktikan bahwa saya sampai di puncak. Kemana lagi saya harus ke titik puncak kalau bukan di situ kan. Waktu itu juga saya sempat sambil ngucapin ulang tahun ya buat teater corak di kampus saya, pakai batu juga sama. Itu aneh, secepat itu. Berarti sudah di puncak. Udah di puncak itu, udah gak ada lagi untuk pijakan ke atasnya lagi. Itu udah kan hampir sama kayak Cermai ya, 360 derajat, bibir kawah, jadi kawahnya pas di tengah-tengah. Seperti itu, saya harus kemana lagi kecuali kalau melipir, kecuali kalau saya apa ya, memutari kawah tersebut, bibirnya. Itu kemana lagi, itu dari atas. Nah, setelah di puncak Mas Cobra turun biasa. Setelah apa ya, Selebrasi dan dokumentasi. Foto sumbing juga di depan persis jelas ada. Turun dan packing seperti biasa, gak banyak apa aktivitas yang berarti di tenda. Nah dari situ saya penasaran ke arah yang semalam ada suara orang tersebut. Saya dengan tim memberanikan diri untuk memotong jalur, melipir lewat jurang, naik turun, ketemu ke jalur yang Keledung yang benar. Jauh nggak dari? Lumayan jauh. Pertamanya saya tahu bahwa itu jalur kenapa? Di situ pas ada batu besar yang banyak tulisan dari Pilok. Jadi itu jangan ditiru ya, karena itu masuknya vandalisme ya, vandalisme. Jadi ya kalau ada vandalisme kan berarti orang lewat sini dong. Gak jauh dari situ ternyata bener ada jalur.
dan ada juga pendaki lain ketemu. alhamdulillah Alhamdulillah di ya. situ. Nah, saya selama yang kemarin itu ya dari belakang, ternyata dari sampingnya jauh banget. Berarti Mas Kobra itu hampir 3 hari 2 malam ya 3 hari 2 malam di Sindoro di Sindoro. dan nyaris 24 jam lebih itu di luar jalur resmi. Karena Itu nyasar tadi. itu ya? nyasar itu bukan menurut saya, itu memang nyasar. Nyasar. Bukan di jalur yang utama yang resmi. Padahal kan yang saya tahu itu kan di jalur Keledung ya. Jalur Keledung. Keledung itu kan benar tadi Mas Kobra bilang udah ada tandanya. Iya, jelas. Jadi jalur itu kan sudah ada petunjuk arah lah Iya. intinya Iya. kan kayak gitu. Tapi entah itu apa ya hal mistis atau emang benar Mas Kobra nyasar dengan karena tadi pendakiannya apa ya, satu malam hari, Ya, terus keduanya karena nggak ada yang pernah nggak ada yang pernah. Sindoro itu, jadi pemula semua lah. Ya, Yang menyebabkan Mas Kobra nyasar Nyasar, itu. Jadi bukan pada jalurnya Ya. lah, jalur yang benar. Nah tadi Mas Kobra bilang kan di itu ada puncak apa Bayangan. kalau jalur yang resmi itu melewati puncak Bayangan banyak sekali. Puncak Bayangan, tapi Mas Kobra yang di jalur Mas Kobra Ya. itu kan nggak ada puncak Nggak Bayangannya. langsung terdekat puncak. Berarti dekat lah hitungannya ya. Bisa dikatakan dekat dan cepat. Nah terus kan tadi Mas Kobra itu bukan hanya sekali ke Sindoro tuh, Ya, ada sampai pernah berapa kali? 3 kali. 3 kali. Nah saya mau bertanya lagi, yang kedua kali sama yang ketiga kalinya Mas Kobra pernah nggak mencari lagi jalur itu? Oh ya. Yang kedua itu waktu saya mengantar teman sahabat dari Jakarta, Triple S itu, jadi selamat Sindoro selamat. Sumbing langsung Ya. selama seminggu. Itu saya di sela-sela santai ya pas di puncak sengaja melipir kalau saya mencari-cari. Waktu pendakian pertama itu saya berdiri di puncak itu, di mana itu nggak ketemu. Yang ketiganya, cuman yang ketiganya saya memang ngambil jalur yang berdaka. Jalur baru tapi resmi, jalur berdaka, dan saya gagal ke puncak karena cuaca yang luar biasa buruk sekali. Jadi waktu yang kedua aja yang saya sempat nyari-nyari waktu itu, cuman nggak ketemu. Bukan hanya di puncak, yang waktu saya pertama kali nyasar pun dari atas pos 2 itu jalurnya kan yang ke kiri itu saya perhatikan nggak ada, karena itu jalur Keledung jelas sekali. Tapi kenapa waktu itu saya jadi salah? Yang tadi yang dari antara pos 1 dan pos 2 itu kan Mas Kobra yang jadi belok kiri itu. Ya, yang itu Gak ada jalur. nggak ada, saya cari-cari. Tempat saya camp pun yang waktu di atas pos 1 itu nggak ada. Waktu itu camp saya di mana? Selama pun kita berlalu, pasti ingatlah kalau kita beraktivitas di tempat tersebut. Itu nggak ada. Meskipun udah nggak ada jejak gitu ya, tapi ingatan kita masih yakin nih. Yakin nih, tapi cari-cari nggak ada. Puncak pun nggak ada. Nyari-nyari Nyari-nyari. Padahal waktu itu saya puncak beneran, dokumentasinya pun ada. Dan dokumentasi saya bawa. Waktu yang pendakian kedua disamakan di tiap bibir kawah itu berhenti di sini posisinya, disamakan dengan ini teksturnya dengan ada pepohonan ini. Beda. Herannya di situ. Jadi intinya saya waktu itu memang bisa dikatakan nyasar, tapi nyasarnya parah, itu sampai puncak saya nyasar. Tapi untungnya nyasarnya itu saya dicepatkan ke puncak, bukan dibawa kemana-mana gitu, apalagi ke dimensi lain, tapi cepat sampai puncak. Dan alhamdulillahnya mungkin ya Mas Kobra selamat semuanya. Ya, alhamdulillah. Nah setelah tadi dari puncak dan ketemu sama jalur yang benar, ketemu sama pendaki lain, langsung turun atau gimana? Waktu itu tim tidak banyak apa-apa lagi ya, jadi foto-foto turun dah, udah cari turun. aman. Alhamdulillah selamat semuanya. Selamat sampai bawa kembali, dan itu bisa disimpulkan ya bagi kami waktu itu memang nyasar parah gitu.
Tapi di samping itu Nyasar parah itu jadi berkah. Berkahnya gimana? Kita puncak jadi cepet. Jadi cepet. Gak makan waktu dan menguras tenaga yang lebih itu. Loh, udah sampai puncak aja gitu. Gitu, aduh, aneh. Nah, berarti teman-teman tadi Mas Kobra satu Mas Kobra tadi niatnya itu ke Merapi, yang kedua nggak jadi, cancel. Terus niatnya ke Sumbing. Malah kayak dibawa ke sendiri. Nah, ke Sindoro, dan di tengah-tengah itu ada bisikan yang mengarahkan itu jalannya ke sana. Nah, yang ternyata itu jalannya salah. Gak tahu mistis, gak tahu apa, ya. Mas Kobra jadi nyasar. Itu mau teman-teman percaya atau tidak, tapi nanti dokumentasinya ada ya Mas? Ada. Siap, nanti dokumentasinya kita sertakan. Nah, jadi kesimpulannya itu kalau nyasar itu tadi Mas Kobra bilang stop. Iya. Nah, stop. SOP-nya seperti itu. SOP-nya kalau nyasar itu stop, yang S-nya stay atau stop, T-nya think atau berpikir tapi yang tetap tenang lah ya. Tenang, yang jernih pikirannya. Logikanya ya. Dipakai ya. O-nya observasi. Sekeliling, ya. Mungkin ya amati dunia sekitar lah. Betul, Mas Dodi. P-nya plan. Rencana kita mau kemana atau mau ngapain, tapi harus apa ya, mufakat gitu. Nah, tadi Mas Kobra rencananya tetap karena puncaknya sudah terlihat, tetap tujuannya satu puncak. Karena amit-amitnya kalau ada apa-apa, observasi itu juga bisa lingkupnya lebih kecil, ada di bawah ngerucut ya. Nah, dan buat teman-teman juga perjalanan malam yang dilakukan oleh Mas Kobra tidak direkomendasikan. Karena apa? Ya itu, buat bernavigasi juga susah. Mas Kobra sudah mengalaminya sendiri. Ini buktinya saya sendiri. Buktinya Mas Kobra yang ngalamin. Jadi emang sulit bernavigasi. Ya gitulah hasilnya. Resikonya seperti itu mungkin ya teman-teman. Bisa diambil kesimpulannya seperti itu. Tapi sekali lagi saya jelaskan, ya ini mau percaya mau enggak, karena ini pengalaman nyata pribadi Mas Kobra dan teman-temannya, dan nanti dokumentasinya ada disiapkan Mas. Oke, siap. Udah oke mungkin ya dokumentasinya. Mungkin untuk kesempatan kali ini dicukupkan. Oke, sekian dulu, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton channel ini. Jangan lupa kita ngopi dulu Mas. Betul, ngopi. Kopinya kopi Prabu. Asli ini dari Campaka, ya. Pin ya. Lokal pride. Lokal pride kalau kata Mas Kobra. Oke Mas Kobra, thank you waktunya. Ya. Terima kasih atas pengalaman selama pendakiannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Mas Kobra. Ya. Sehat selalu. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba, Mata Pala Indonesia. Play safety or die slowly. See.